Emas 180 gram yang dipakai jemaah haji saat tiba di tanah air bukanlah emas asli, melainkan imitasi. Hadirkan Ronan Keating sebagai wedding singer pernikahan putri salah satu konglomerat di Indonesia menjadi sorotan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Bukan sedang konser, merdunya nyanyian Ronan Keating ini sedang mengiringi pasangan pengantin Valencia Tanu dan Kevin Sanjaya memasuki area pelaminan. Valencia Tanu dan Kevin Sanjaya menggelar pesta mewah 2 hari berturut-turut dengan mengusung konsep perpaduan gaya modern dan budaya Tionghoa. Silon Seven dan Mahal ini juga turut memeriahkan pesta resepsi ini. Sebelumnya, putri konglomerat Haritanu dan atlet bulu tangkis ini telah mengikat janji suci pernikahan di Le Meurice, hotel mewah tertua di Paris, Prancis pada 23 Maret. Bak dongeng untuk resepsinya mereka gelar di sebuah kastil mewah. Biaya rata-rata untuk merayakan pernikahan di kastil ini berkisar 1 juta euro atau sekitar 16,4 miliar rupiah. Mereka juga mengesahkan pernikahan secara hukum pada 15 April. Presiden Joko Widodo dan Prabowo hadir sebagai saksi. Sejumlah selebritas lainnya juga memilih menggelar pesta pernikahan yang berkesan dan tak terlupakan. Berikut ini deretan pesta pernikahan mewah dan megah di kalangan selebritas. Seperti negeri dongeng, itulah ungkapan yang sesuai untuk menggambarkan betapa mewahnya resepsi pernikahan Sandra Dewi di tahun 2016. Sandra Dewi dan Harvey Muiz menggelar pesta resepsi di Istana Cinderella Disneyland Tokyo. Sandra Dewi memang punya impian sejak kecil untuk bisa menikah di Disneyland. Sandra Dewi memilih konsep Cinderella Wedding. Ia tampil cantik dan menawan dengan gaun pengantin putih lengkap dengan mahkota dan sepatu kaca. Thank you for everything. Thank you udah mewujudkan semua impian saya. Apapun itu susahnya, tidak semua orang bisa menghadapi saya. Aku menghadapi dunia ini bisa menghadapi saya. Terima kasih sudah menjadi orang yang positif. Sandra Dewi dan Harvey Muiz mengadakan upacara pemberkatan megah di Gereja Katedral, Jakarta. Mereka juga menggelar wedding dinner di sebuah hotel mewah di Jakarta. Pernikahan Syahrini dan Reino Barak juga terbilang mewah dan megah. Syahrini dan Reino Barak melangsungkan pernikahan di Masjid Chami di Jepang pada Februari 2019. Meski digelar di negeri Sakura, acara pernikahan mereka menggunakan adat Sunda. Pernikahan sengaja digelar tertutup demi menjaga kesakralan akad nikah. 2 bulan setelah menikah di Jepang, Syahrini dan Reino menggelar acara dinner silaturahmi di salah satu hotel mewah di Jakarta. Syahrini dan Reino Barak tampil menawan bak raja dan ratu sehari.
Mahar yang diberikan Reino Barak kepada Syahrini juga terbilang fantastis, yaitu senilai 40 miliar rupiah. Mahar mewah berupa satu set perhiasan berlian. Dalam pesta resepsi ini, Tasya menggunakan gaun glow in the dark dengan berat 40 kg, bermotif kupu-kupu. Rangkaian pesta pernikahan Tasya Farasya ini diperkirakan menghabiskan dana 15 miliar rupiah. Biaya itu untuk dekorasi, gaun pengantin, makanan, termasuk 500 baju seragam. Di luar pernikahan mewah dan megah para selebritas, iPrice mengeluarkan riset rata-rata biaya pernikahan untuk kelas menengah di Indonesia. Pada 2021 dapat mencapai 191 juta rupiah dengan estimasi 250 tamu undangan. Sejumlah info menarik lainnya masih akan hadir, tetaplah di Pop News. Sontak video Suwarnati dengan emas-emasnya itu dilirik Bea Cukai Makassar. Dalam klarifikasinya, perhiasan emas yang dipakai Suwarnati ini ternyata imitasi alias palsu. Untuk mengecek keaslian emas milik Suwarnati, Bea Cukai turut melibatkan kantor Pegadaian. Perhiasan emas tersebut dibeli Suwarnati seharga Rp900.000 sehingga tak dikenai biaya pajak cukai. Berdasarkan penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan Pegadaian, dan dari Pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Oh, berarti imitasi ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Tapi memang barang ini dibeli dari luar negeri kan? Iya, dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri dan imitasi. Kurang lebih harganya sekitar 900-an ribu, jadi di bawah 1 juta. Pulang dari Tanah Suci dengan membawa perhiasan emas sepertinya memang sudah menjadi tradisi orang Bugis Makassar. Hal yang sama juga dilakukan Mira Hayati. Jamaah haji asal Makassar ini memborong emas seberat 1 kg dari Tanah Suci. Ia memborong kalung besar dengan pinggirannya berhiaskan emas batangan.
Alhamdulillah. Ini unik karena dia pinggirnya emas batang. Nah, emas batang. Masya Allah, alhamdulillah rezeki. Insya Allah ini dia model kalungnya ketika dipakai. Cantik banget. Nah, kita belinya di toko ini. Jangan lupa buat kalian yang ada di Jeddah. Mira menyatakan akan memberikan emas tersebut kepada keluarganya. Emas yang dibeli pun berbagai macam, mulai dari cincin, gelang, hingga kalung. Anggi Anggraini, wanita asal desa Mekarjaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini sempat membuat heboh jagat maya karena menghilang 1 hari setelah pernikahannya. Namun Anggi bukanlah hilang, melainkan kabur untuk menjumpai kekasihnya. Anggi Anggraini dan Fahmi Husaini merupakan pengantin baru yang resmi menikah pada 25 Juni, namun Anggi menghilang pada 26 Juni. Saat itu Anggi hilang usai pamit untuk keluar menjemput pesanan makanan yang ia beli dengan cash on delivery atau COD. Namun Anggi ternyata tak pulang sampai larut malam. Suami Anggi pun panik. Fahmi langsung mencari istrinya yang hilang hingga lapor polisi. Selang beberapa hari, Ibu Anggi menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan itu berisi kabar bahwa Anggi dalam kondisi baik-baik saja. Pengirim pesan misterius itu juga menyebut Anggi akan pulang nantinya. Usai mengirim pesan, nomor misterius tersebut sudah tidak aktif lagi. "12 hari menghilang, Anggi akhirnya ditemukan. Ternyata hilangnya Anggi bukan karena tindak kejahatan, melainkan untuk menjumpai kekasihnya di Jakarta. Alasan Anggi menemui kekasihnya lantaran motif asmara. Menurut polisi, Anggi belum bisa melupakan kekasihnya yang dikenalnya selama bekerja di Jakarta. Polisi pun melakukan mediasi antara Fahmi, pihak keluarga Anggi, dan mantan kekasihnya. Mengetahui istrinya pergi menemui kekasihnya membuat Fahmi memilih untuk menceraikan istrinya yang baru ia nikahi 1 hari. Alhamdulillah, mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Dengan adanya putusan cerai, rencana resepsi pada 15 Juli pun batal digelar. Meski Fahmi sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari undangan, catering, hingga panggung. Saya merelakan karena kan demi kebahagiaan dia juga, ya saya rela ikhlas. Gitu. Emang kata saya juga bukan jodoh saya. Warga di Jalan Cemara 4, Duri Kosambi geger dengan tewasnya seorang perempuan hamil. Warga curiga karena mencium bau dari dalam kontrakan korban. Saat dibuka, korban ditemukan sudah meninggal dunia di bawah meja dapur dengan kondisi tumpukan sampah dan pakaian bekas di atas jasad korban. Menurut keterangan saksi dan pemilik kontrakan, korban baru sekitar 2 minggu menghuni kontrakan bersama dengan pasangannya. Kepada warga dan pemilik kontrakan, korban mengaku sebagai pasangan suami istri. Terus dia telepon saya, suruh datang ke kontrakan, dijelasin katanya bau seperti kayak bau bangke. Gitu. Bau bangke. Terus pas dilihat? Ya sempet orang itu pada ngeliat, cuma saya nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh buka pintu. Oke, terus? Terus ya pas ada petugas baru dibuka, kelihatan itu katanya. Ada mayatnya. Ya. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Tak ada identitas diri atau tanda pengenal yang ditemukan dari tempat kejadian. Korban diperkirakan berumur sekitar 26 tahun. Penemuan mayat dengan jenis kelamin perempuan. Kondisi mayat sudah mengalami pembusukan tabung keluarnya. Untuk menentukan penyebabnya, kami kirim mayat ke rumah sakit untuk laboratorium. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diotopsi.
Polisi kini memburu pasangan korban untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sejumlah info menarik lainnya masih akan hadir, tetaplah di Pop News. Inilah detik-detik saat polisi dan warga mengejar mobil yang dinaiki komplotan pencuri sepeda motor. Saat akan ditangkap, pelaku langsung tancap gas kabur dengan kecepatan tinggi. Ono lur kena musibah lho disikat motor. Motornya disikat maling lur, motor gelur. Ono arek-arek. Yesus. Dibantu warga, polisi akhirnya mengepung komplotan curanmor yang terjebak kemacetan jalan. Pengen enak mlaku, ketutup dalanku malingnya. Apes mucak? Aksi curanmor para pelaku ini sebelumnya terekam kamera CCTV. Mereka beraksi menggunakan mobil dengan sasaran sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan. Aduh, ono lur kena musibah lho disikat motor. Motornya disikat maling lur, motor gelur. Ono arek. Mencoba kabur dari petugas saat razia, siswa yang berboncengan ini terserempet truk saat putar arah. Pelanggar akhirnya mendapatkan surat tilang atas pelanggaran yang dilakukannya. Ya, baik dari bentak-bentak. Ya aku diam aja, ngapain aku ngurusin? Cekcok ini terjadi antara sopir truk dengan anggota Brimob di SPBU. Ya kan Bapak, ibu itu kan motong. Aku diam aja, aku turun. Aku tahanlah mobilku situ. Berawal dari pengendara mobil warna hitam yang menyerobot antrean saat akan mengisi BBM. Itu semua tahu Bang, semua tahu. Tak terima dengan teguran sopir angkot, pengendara lantas menelepon suaminya yang merupakan anggota Brimob Polda Riau. Saya rekam. Saat tiba di SPBU, anggota Brimob ini justru membawa rekannya yang juga polisi dan menyerang sopir angkot. Ya kan maksudnya kan permisi lah, orang ngantri juga. Potong aja kakak itu, aku nggak tahu aku di dalam. Bentrok terjadi antara kelompok anggota perguruan silat dengan sekelompok orang tidak dikenal. Mereka saling lempar batu hingga salah satu anggota perguruan silat jatuh dan dipukuli. Akibatnya 2 orang terluka dan salah satunya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Jan, maju, maju. Maju. Tawuran remaja ini terjadi di depan rumah dinas Wali Kota Singkawang. Mereka membawa senjata tajam, kayu, hingga saling serang menggunakan kembang api. Akibat tawuran ini, beberapa remaja mengalami luka ringan. Polisi menangkap 15 remaja. Para pengendara motor ini mengejar komplotan pemeras yang menaiki mobil berwarna putih. Warga sengaja mendirikan maling untuk mengundang perhatian agar mendapat bantuan mengejar komplotan pemeras. Mobil pelaku melaju kencang di situasi jalan yang ramai dan sempat menabrak sejumlah pemotor. Karena semakin banyak warga yang terlibat, mobil pelaku akhirnya terkepung hingga terpaksa berhenti di tengah jalan. Pelaku diduga memeras dengan modus mengaku sebagai anggota polisi dengan sasaran pasangan sejenis. Maaf ya Mbak, ini pelaku. Seorang ibu tertangkap tangan mencuri sejumlah barang di sebuah toko. Ya Allah, Bu, istighfar Bu, banyaknya. Pelaku menyembunyikan barang-barang curiannya di dalam jaket. Saat digeledah, pegawai toko menemukan 6 kaleng susu kental manis dan 3 bungkus penyedap rasa. Lepas, Riz, lepas, Riz. Pelaku diduga kerap melakukan aksinya dan diketahui pemilik toko. Namun, aksi pencurian terakhir, pemilik toko sudah tak mau memaafkan lagi.
Sejumlah petugas gabungan melakukan penggerebekan di rumah terduga pelaku pencabulan anak. Ambil tali. Astagfirullahaladzim. Mau ngapain? Ambil tali. Saat digerebek, pelaku sedang berada di kamar tidur bersama korban yang baru berusia 7 tahun. Usai diamankan, pelaku diserahkan ke polisi. Aing mah caduna jelema di bohongan. Namun dek ngabohongan ka aing teu mikeun ka aing. Butuh kertas. Ditudikeun ka aing moal. Pria berkacamata ini mengancam dan terus memaki pengendara motor perempuan. Karena ketakutan, korban akhirnya menyerahkan 2 tasnya. Teu perlu konfirmasi dengan aing. Konfirmasi katungan aing. Pelaku diketahui merupakan preman kampung yang sering berbuat onar. Aing bener ka aing nya kasih ya kikian teh. Barang bukti senjata tajam berupa golok dan airsoft gun serta tas korban diamankan polisi. Aing tukang ngabunuhan operasi belaron aning ku aing pantaran Punten Bapak, punten. aing dibunuh kata aing salah. Informasi ini mengakhiri Pop News edisi hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.